Baik, selamat siang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara workshop hari ini. Diharapkan untuk mengubah nama Zoom sesuai format nama asal koperasi. Oke, di sini mungkin sudah ada yang join ya dari koperasi mana ya, maaf Bapak atau Ibu, ini dari Larama. Baik, sambil menunggu peserta lain yang akan masuk ke link Zoom ini, dimohonkan untuk mengubah namanya menjadi nama strip asal koperasi ya Bapak atau Ibu. Mungkin untuk Bapak Larama, setelah mengikuti acara workshop dari hari pertama nih Pak sampai dengan hari ini, kira-kira apakah sudah cukup dipahami materi yang telah disampaikan atau masih ada yang bingung ingin ditanyakan, boleh ya Pak ditanyakan kembali melalui chat kolom Zoom atau langsung open mic. Ini kita sambil menunggu untuk peserta yang lain join ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk merubah nama di Zoom sesuai dengan format nama strip asal koperasi. Nah, bagi Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti. Nah, ini bisa dikunjungi halaman websitenya, ada di Instagram, Facebook, dan juga ada YouTube dengan akun sakti.center. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan platform Sakti BC5 ya pada hari ini. Perkenalkan, saya Dinda dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi ini berlangsung. Dan workshop ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 7 Juli sampai dengan 11 Juli. Yang dimulai setiap harinya itu pukul 13.15 sampai dengan selesai dengan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, bagi Bapak Ibu cukup menyimpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada hari ini, yaitu seperti biasa ada pembacaan rundown, kemudian ada pembacaan doa, foto bersama, kemudian akan ada materi di hari keempat ini mengenai usaha retail oleh Mbak Diska, kemudian nanti ada diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi, dan juga penutup. Baik, sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu untuk mengubah namanya di kolom Zoom-nya menjadi nama strip koperasi. Sekali lagi saya ingatkan untuk merubah namanya menjadi nama strip asal koperasi. Sebelum kita mulai pada materi hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Jadi mohon untuk kesediaannya bagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama atau dokumentasi mengenai kegiatan workshop hari ini. Baik, nanti boleh bantu di screenshot kan saya kasih aba-aba. Mungkin Bapak Larama boleh diaktifkan terlebih dahulu Pak untuk kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, Mbak Ayu boleh dibantu untuk screenshot ya. Baik, Bapak Rama boleh diaktifkan kameranya, Pak? Baik, apabila tidak boleh. Baik, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, hari ini akan dilanjutkan untuk materi mengenai unit usaha retail yang akan langsung dijelaskan oleh Mbak Diska. Mungkin di sini Mbak Diska sudah hadir ya, Mbak Diska. Apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Sudah Mbak, sudah siap. Baik, saya persilakan Mbak Diska untuk menjelaskan materi pada hari ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan rekan-rekan tim Sakti yang sedang bertugas ya di workshop pada sesi hari ini. Mungkin sambil kita menunggu peserta yang lain untuk bergabung, ini saya sambil menjelaskan aja ya. Jadi pembahasan di workshop pada sesi kali ini atau siang hari ini itu yang pertama kita akan membahas terkait bagaimana pentingnya dan juga pengelolaan aplikasi Sakti Multi Usaha yang biasanya digunakan oleh koperasi-koperasi serba usaha.
Nah, oke, ini sebelumnya kita kan akan membahas terkait bagaimana aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, Sakti Multi Usaha ini merupakan platform atau aplikasi yang dirancang khusus oleh PT SKK untuk koperasi yang memiliki unit usaha bisnis atau retail, di mana aplikasi Sakti Multi Usaha atau SMU ini nantinya bisa memantau terkait stok secara real time, kemudian juga mampu meminimalisir kehilangan atau kebocoran barang yang ada di unit usaha di Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga eh, aplikasi Sakti Multi Usaha ini mampu mengefektifkan kegiatan transaksi yang ada di unit usaha retail Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu khawatir lagi terkait bagaimana pencatatan transaksi di koperasi khususnya di unit retail koperasi Bapak Ibu sekalian, baik itu dari pencatatan kasir, kemudian juga misalnya keluar masuk barang, red barang, konversi dan lain sebagainya. Kemudian untuk aplikasi Sakti Multi Usaha ini pencatatan datanya sudah otomatis dan dijamin aman ya, karena balik lagi mungkin seperti di pembahasan pada hari pertama bahwa seluruh aplikasi yang dikelola dan dibuat oleh PT SKK ini sudah terdaftar di eh, ISO 27001 versi 2013 ya untuk keamanan data. Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu karena ini ada sedikit kendala, Mbak Rizkanya keluar ya karena laptopnya ini ada bermasalah, jadi mohon ditunggu untuk penjelasan materi hari ini. Baik, mohon ditunggu sebentar karena ini Mbak Rizka lagi coba untuk masuk ke Zoom kita ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya ada kendala ya untuk device-nya. Ini saya lanjutkan kembali. Jadi tadi itu terkait mungkin pentingnya dan juga manfaat dari penggunaan aplikasi SMU itu untuk koperasi, khususnya untuk koperasi serba usaha itu seperti apa. Nah, mungkin untuk detail lebih lanjutnya, ini saya share screen ya untuk aplikasinya. Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengaksesnya ya. Sudah dikirimkan oleh tim kami melalui WhatsApp Bapak Ibu sekalian untuk aksesnya. Ini untuk alamat aplikasinya ada di pelatihan.icoop.id/SMU ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses untuk aplikasi tersebut. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi Sakti Multi Usaha atau SMU ini seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada terkait modul e-finance, kemudian juga ada modul cek harga barang, ada modul e-pos, e-kios, web kios, gudang, dan juga produksi. Untuk back office dari koperasi serba usaha yang memiliki unit usaha retail terkait pengelolaan stok barang, kemudian juga supplier, kemudian terkait inventory dan lain-lain itu nanti akan masuk ke modul yang e-finance ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk transaksi yang diakses atau dikelola oleh kasir itu nanti kasir bisa mengelola modul yang e-pos. Nah, sekarang kita masuk dulu ke menu yang pertama atau modul yang pertama ini modul e-finance.
di mana modul e-finance ini memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur inventory, kemudian juga pembelian, penjualan, persediaan, kemudian juga akunting, laporan, dan juga outlet dari unit usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi akan ada laman dashboard yang akan terupdate setiap harinya. Misalnya di sini ada laporan atau dashboard terkait pencatatan penjualan dan juga pembelian pada tanggal 10 Juli hari Kamis ini. Jadi nanti di sini ada catatannya terkait penjualan itu pembayarannya berapa, piutangnya berapa, e-posnya berapa, e-shopnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelian juga sama ya. Di sini akan tampil untuk pembelian dari segi pembayarannya itu berapa, utangnya berapa, dan totalnya berapa. Jadi untuk dashboard yang paling depan ini akan terupdate di setiap harinya ya. Per hari itu akan selalu terupdate. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini ada terkait user atau misalnya informasi terkait pengguna mana yang sedang login ke aplikasi tersebut pada hari ini. Misalnya di sini kan saya menggunakan user atau akun administrator ya. Jadi di sini ada profilnya terkait administrator. Kemudian ini untuk profilnya bisa diganti nama penggunanya, kemudian juga nomor teleponnya, email, fotonya juga bisa disesuaikan dan juga di sini bisa diatur untuk pergantian password. Jadi misalnya nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi SMU ini, kemudian Bapak Ibu ingin mengganti passwordnya. Nah, ini nanti bisa diganti di sini ya untuk passwordnya. Jadi password lamanya dimasukkan, kemudian memasukkan password baru dan juga mengulangi password baru yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu nanti tinggal di submit. Setelah menu profile, di sini ada menu manajemen pengguna. Untuk menu manajemen pengguna ini mungkin kurang lebih hampir sama dengan penjelasan terkait tata kelola kelembagaan koperasi ya di aplikasi Core System Sakti Online yang dijelaskan oleh Mbak Silvi di hari pertama. Itu di sini juga di aplikasi SMU perlu dibuatkan untuk pengguna-penggunanya Bapak Ibu. Jadi pengguna-pengguna yang ada di aplikasi Core System dengan pengguna-pengguna yang ada di aplikasi untuk unit usaha retail ini bisa dibedakan. Jadi tidak sinkron ya untuk pengguna dari aplikasi Core System ke aplikasi SMO ini. Nah, ini nanti bisa dibuatkan untuk user-usernya. Misalnya kita di sini juga bisa mengedit dan menghapus user-user yang ada, tapi hal itu bisa dilakukan oleh user super admin. Nah, ini nanti untuk manajemen penggunanya seperti ini. Kemudian setelah menu manajemen pengguna, ini ada menu pengaturan. Nah, untuk menu pengaturan ini yang pertama ada pengaturan umum. Jadi untuk pengaturan umum ini kurang lebih nantinya akan mengatur terkait informasi dari koperasi atau unit usaha retail Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya nama perusahaannya itu apa, kemudian nomor teleponnya berapa, emailnya apa, itu nanti bisa disettingkan di sini. Kemudian di sini juga bisa memasukkan kode perkiraan laba dan juga untuk nomor slip ini bisa dilakukan auto generate atau tidak. Jadi nanti ada pilihan untuk enable atau diizinkan, disable dan tidak diizinkan. Jadi nanti ini bisa disesuaikan kembali sesuai dengan kebijakan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengatur terkait penjualan yang ada di unit usaha retail sesuai dengan kode batch product di unit retail Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya di koperasi Bapak Ibu itu menetapkan untuk penjualan dengan kode batch product, maka ini perlu disettingkan untuk diizinkan. Tapi kalau misalnya tidak, ini nanti bisa di-disable. Koperasi Bapak Ibu sekalian ingin menetapkan kebijakan yang mana
nanti untuk presentase PPN-nya bisa diinput. Kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa mengunci stok ke supplier. Jadi ini misalnya supplier tersebut ingin dikunci untuk stoknya, nah itu nanti bisa disesuaikan. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian di sini juga ada terkait pengaturan invoice ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya koperasi Bapak Ibu itu kan setelah kegiatan transaksi penjualan, pembelian atau misalnya retur barang dan sebagainya itu kan akan ada invoice-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilakukan setting invoice terlebih dahulu dengan format-format tertentu ya. Misalnya header-nya ingin dirubah, footer-nya ingin dirubah, terus ingin ditampilkan untuk informasi pajak, informasi PPN, biaya transaksi, dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian di sini juga ada settingan terkait faktur ya Bapak Ibu. Jadi di sini di SMU sudah menetapkan untuk settingan faktur dengan ada tiga tipe. Yang pertama ini adalah tipe yang tidak memuat gambar produk. Jadi untuk faktur yang ditetapkan itu tidak akan memuat gambar dari produk yang ada di unit retail Bapak Ibu sekalian. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe yang terdapat gambar ya. Jadi nanti faktur yang ditampilkan itu akan memunculkan juga untuk gambarnya. Lalu untuk yang ketiga ini adalah tipe custom. Jadi untuk tipe custom ini nanti akan disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk fakturnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada template email ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengirim email ke customer dari koperasi atau unit usaha retail Bapak Ibu sekalian misalnya terkait pembayaran berhasil atau pengumuman apapun itu nanti bisa dicantumkan di template email ini. Di sini juga kita sudah sediakan ya untuk gambar stempel lunas. Tapi ini apabila ingin diganti, ini nanti bisa disesuaikan kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Karena di sini juga sudah dicantumkan ya untuk kriteria contohnya 100 kali 150 piksel. Itu untuk penjelasan terkait menu pengaturan. Selanjutnya di sini di sebelahnya kan ada menu backup ya. Tapi untuk menu backup ini sudah tidak dilakukan di menu pengaturan ya Bapak Ibu karena untuk kegiatan backup ini sudah ada menu khususnya di bawah sini di menu backup dan restore. Fungsi dari menu backup dan restore itu untuk apa? Jadi misalnya nanti setelah Bapak Ibu menggunakan aplikasi SMU, terdapat kesalahan atau pencatatan yang memang kurang sesuai, ingin dikembalikan. Namun ingin menyimpan juga data-data yang sudah masuk, itu perlu dilakukan backup sudah terdaftar di data backup ini, bisa Bapak Ibu download, hapus, atau bahkan restore. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir ya, misalnya Bapak Ibu melakukan pengiriman aturan ini sudah tidak perlu dipakai lagi ya Bapak Ibu sekalian karena sudah berpindah. Selanjutnya di sini ada pengaturan terkait maksimal detail barang. Untuk maksimal detail barang ini kaitannya dengan maksimal dari barang tersebut ingin dijual, dibeli atau diretur sampai berapa. Nah, di sini kita settingkannya adalah 500 per item. Tapi itu nanti bisa dikembalikan lagi sesuai dengan kebijakan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini juga ada terkait tombol logout ya. Jadi misalnya sudah selesai sesinya itu bisa di logout. Nah, itu terkait pembahasan untuk menu yang ada di pojok kanan atas, mulai dari profile, kemudian juga manajemen pengguna yang nantinya bisa mengakses ke aplikasi SMU ini siapa aja, kemudian juga terkait menu pengaturan, mulai dari pengaturan umum, nomor seri, pembelian, invoice, kemudian juga menu backup dan restore, dan juga pengaturan untuk detail barang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Kalau misalnya yang dashboard ini Bapak Ibu klik nanti akan kembali lagi ke halaman sebelumnya yang untuk halaman awal.
Nah, di bawahnya ini ada terkait menu penjualan, menu pembelian, persediaan, akunting, laporan, dan juga administrasi. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke menu yang administrasi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di menu administrasi ini ada beberapa submenu lagi di dalamnya, seperti anggota, kemudian juga customer, jenis customer, supplier, outlet, e-kios, web kios, voucher, sakti link, rekening bank, dan juga metode pembayaran. Nah, di sini untuk anggota, ini kaitannya dengan anggota-anggota yang terdaftar di core system Sakti online-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, data-data anggota yang sudah dimasukkan ke core system Sakti online yang dibahas di hari pertama, kedua, dan ketiga, itu nanti akan masuk juga ke aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Kemudian di sini juga ada pengaturan terkait atau menu terkait customer. Untuk menu customer ini kaitannya dengan customer yang datang untuk berbelanja ke unit usaha Bapak Ibu sekalian ya, tapi orang tersebut bukan bagian dari anggota koperasi. Jadi ini perlu diinputkan untuk customernya. Nah, untuk penginputan customernya ini bisa melalui form import data, karena nanti bisa di import ya melalui Excel, kemudian atau bisa ditambah baru. Tapi dengan catatan untuk penambahan customer baru, ini kita perlu menambahkan jenis customernya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke menu jenis customer. Di sini kan sudah dibuatkan ya berbagai macam jenis customer, mulai dari BUMDes sampai dengan member umum. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan jenis customer baru, Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol yang di pojok kanan atas ini. Kemudian kita masukkan untuk nama dari jenis customernya itu apa. Misalnya adalah karyawan. Nah, kemudian setelah dimasukkan nama, ini juga kita bisa memilih untuk metode pembayaran dari jenis customer tersebut apa. Tapi kalau misalnya metode pembayarannya ini dikosongkan, maka jenis customer ini bisa melakukan pembayaran dengan semua metode pembayaran yang tersedia ya. Jadi misalnya sudah sesuai, ini bisa disimpan. Nanti di sini akan bertambah untuk jenis customernya yang baru. Nah, untuk jenis customer ini juga bisa dilakukan edit ataupun hapus ya. Apabila misalnya ada yang double nih seperti member umum, ini kita bisa hapus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu terkait menu jenis customer. Kemudian setelah ditambahkan jenis customernya, Bapak Ibu baru bisa menambahkan customer baru. Ini tinggal diklik tombol tambah baru, dimasukkan namanya. Misalnya namanya adalah Caca. Alamatnya misalnya ada di Jakarta. Nah, ini bisa dilengkapi untuk telepon, handphone, email, kemudian username-nya apa apabila misalnya customer tersebut diizinkan untuk login ke e-shop dan order. Tapi kalau misalnya enggak, ini bisa dikosongkan aja. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk jenis customer-nya apa. Misalnya kita pilihnya jenis customer yang sudah tadi kita buat ya, yang jenis pekerja PKWT. Ini nanti apabila sudah sesuai bisa diklik simpan. Nah, itu untuk penambahan jenis customer di sini sudah muncul ya. Ada customer baru atas nama Caca, lokasinya di Jakarta, dan untuk customer ini bisa diedit, kemudian juga bisa di reset password apabila tadi sudah disettingkan passwordnya, atau bisa dihapus untuk data customernya. Nah, tadi untuk penjelasan jenis customer dan customer ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita coba lanjut untuk membahas ke menu supplier, karena menu supplier ini nanti akan ada kaitannya dengan stok barang, kemudian juga persediaan dan lain sebagainya. Jadi tahapan awal yang harus kita lakukan adalah men-setting dulu untuk supplier-supplier yang ada di toko atau unit usaha retail Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa dipencet. Suara aku masuk. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menonaktifkan kamera ya, karena di sini ada kendala dari device-nya. Nah, ini kita lanjutkan
tadi mengakses menu supplier ya. Nah, untuk menu supplier ini juga sama ya tadi dengan menu customer bisa ditambahkan melalui form import data. Jadi misalnya data-data supplier yang ada di toko atau unit usaha retail Bapak Ibu sekalian itu jumlahnya banyak, tidak memungkinkan untuk diinput satu per satu. Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengimport data dari Excel Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah kami sediakan untuk template-nya bisa Bapak Ibu download, kemudian dipelajari terlebih dahulu, disesuaikan. Nanti apabila sudah sesuai, untuk template tersebut bisa diunggah ke sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk supplier ini bisa diimport. Nah, kemudian untuk supplier-supplier yang sudah terdaftar di sini juga bisa dilakukan print out apabila misalnya Bapak Ibu membutuhkan data-data supplier. Nah, tapi misalnya kita supplier di toko ini tuh belum banyak, misalnya baru hanya beberapa aja. Nah, kita mau coba nih untuk menambahkan supplier baru. Ini bisa diklik tambah baru, kemudian dimasukkan nama suppliernya. Misalnya nama suppliernya adalah supplier X. Kemudian dengan keterangannya misalnya keterangan penjualannya itu supplier X ini tuh menjual apa? Misalnya menjual obat-obatan. Nah, kemudian alamat dari supplier tersebut di mana? Misalnya di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kemudian untuk data supplier tersebut juga bisa ditambahkan telepon, handphone, dan juga email. Nanti apabila sudah terisi, ini bisa diklik simpan. Nah, di sini sudah muncul ya tambahan baru terkait supplier X dengan alamat di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, untuk data supplier ini bisa diedit dan juga dihapus ya. Jadi nanti misalnya supplier tersebut tuh sudah tidak bekerja sama, data-data suppliernya ingin dihapus, ini nanti bisa dihapus aja. Kemudian misalnya ternyata alamatnya salah atau alamatnya kurang lengkap, ini nanti bisa diedit aja ya sama admin dari unit usaha retail yang memegang akses ke aplikasi SMU ini. Kemudian setelah menu supplier di sini ada menu outlet. Jadi untuk menu outlet ini kaitannya apabila misalnya toko Bapak Ibu sekalian ini punya beberapa outlet ya. Misalnya ada outlet yang di Bandung, kemudian di Bandungnya itu ada tiga, ada yang di Jalan Soekarno-Hatta, ada yang di Buah Batu, ada yang di Dago, dan ini nanti bisa ditambahkan untuk outlet-outletnya. Nah, ini bisa ditambah baru, dimasukkan kode outletnya, kemudian nama outletnya itu apa, alamatnya di mana, telepon dan emailnya ini juga bisa dilengkapi. Nah, kemudian setelah menu outlet di sini ada menu voucher. Jadi untuk menu voucher ini kaitannya dengan misalnya di koperasi Bapak Ibu itu ada kegiatan atau misalnya ada promosi-promosi ya. Misalnya untuk customer anggota itu ada promo diskon atau misalnya ada pegawai PKWT atau pegawai kontrak di koperasi yang berbelanja ke koperasi Bapak Ibu sekalian itu ingin ditetapkan diskon. Tapi diskonnya itu misalnya melalui voucher. Nah, ini nanti bisa dibuatkan dulu untuk vouchernya. Ini bisa ditambah baru, kemudian dimasukkan kode vouchernya apa, misalnya V5.000. Kemudian tanggal berlakunya itu dari kapan sampai tanggal kapan ini bisa disesuaikan ya. Dan jumlah aktifnya berapa voucher dan nilainya itu berapa. Misalnya nilainya itu potongan harga 5.000. Nah, ini nanti bisa disimpan. Jadi nanti ketika ada anggota yang bertransaksi itu bisa menggunakan voucher yang ini. Tapi satu transaksi itu bisa menggunakan satu voucher saja ya. Belum bisa misalnya ingin digabung antara voucher dengan kode V50 dengan V5.000 itu belum belum bisa. Lebih baik dibuatkan dalam satu voucher yang sama. Misalnya ingin membuat terkait potongan harga 5.500 maka pertanyaan kita lanjutkan saja.
setelah dari menu administrasi, ini Bapak Ibu sekalian pilih untuk menu persediaan. Nah, menu persediaan ini mungkin bisa dikatakan sebagai inti dari pencatatan yang ada di aplikasi SMU ya, karena di sini kan akan memuat terkait stok barang, kemudian juga kategori barang, kelompok barang, gudang, keluar masuk barang, mutasi stok dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa akses ke menu persediaan. Misalnya kita mau mencantumkan stok barang ya. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum mencantumkan stok barang atau memasukkan stok barang itu kita perlu membuatkan kategori barang terlebih dahulu. Jadi tadi tahapannya adalah ketika kita sudah membuka aplikasi SMU atau Sakti Multi Usaha ini, kita perlu men-setting terkait supplier terlebih dahulu di menu administrasi. Kemudian setelah disettingkan untuk menu supplier, ini Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke menu persediaan, lalu disettingkan untuk kategori barang. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori barang yang mulai dari makanan, kemudian juga minuman, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kategori barang yang ada di unit usaha retail Bapak Ibu sekalian ini jumlahnya banyak, itu bisa langsung diimport data. Di sini sudah ada template-nya, Bapak Ibu bisa download, kemudian dipelajari dan disesuaikan. Nanti apabila sudah oke nih data-datanya sesuai dengan template, sesuai dengan ketentuan, ini bisa diunggah. Nah, kemudian setelah diunggah ini kaitannya misalnya import kategori barangnya itu jumlahnya banyak. Tapi kalau misalnya kategori barangnya itu jumlahnya tidak terlalu banyak atau sedikit, Bapak Ibu bisa menambahkannya secara manual ya dengan klik button tambah baru. Nah, di sini ada beberapa kolom yang bisa diisi ya Bapak Ibu sekalian mulai dari kode, kemudian juga nama kategori, kategori utama, keterangan, gambar apabila ingin dicantumkan untuk gambarnya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya kita coba masukkan untuk kode nama kategorinya misalnya obat. Nah, ini kategori utamanya itu bisa disesuaikan. Misalnya untuk kode kategori barang ini ingin dijadikan sebagai kategori barang utama atau misalnya ingin dimasukkan ke kategori barang yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ingin dimasukkan ke kategori minuman, makanan, rokok, snack ringan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya mau dijadikan sebagai kategori utama, ini bisa diklik aja tombol yang dimasukkan keterangannya apa. Kemudian apabila ada gambar ini bisa dicantumkan ya untuk gambarnya. Nanti apabila sudah diisi, ini bisa disimpan. Nah, di sini kategori barangnya sudah bertambah ya. Ada kategori barang OBT sebagai kategori barang utama. Nah, ini juga untuk kategori barangnya bisa diedit kembali atau dihapus. Misalnya ada penyesuaian atau misalnya salah nih kategori barangnya mau dihapus aja, ini nanti bisa dipilih. Nah, kemudian setelah di kategori barang, ini kita bisa masuk ke menu stok barang. Nah, untuk menu stok barang ini juga sama ya. Jadi penginputannya itu ada dua cara. Yang pertama itu kalau jumlahnya banyak itu bisa melalui import data, disediakan juga template-nya oleh Sakti, bisa disesuaikan, bisa diatur kembali. Jadi nanti apabila sudah sesuai standar dengan template tersebut bisa diimport. Nah, kemudian kalau misalnya stok barangnya itu belum atau tidak dalam jumlah yang banyak, itu nanti bisa ditambah baru. Nah, di sini untuk tampilan dari stok barangnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa ada tombol cetak barcode semua barang. Jadi untuk stok barang ini sudah ada barcode-barcode-nya, kemudian juga cetak harga. Ini tadi terkait form import data, kemudian juga untuk data-data yang sudah masuk di sini bisa diekspor ke Excel juga. Nah, di sini ada tombol tambah baru. Apabila kita mau melakukan penambahan stok barang baru ya. Nah, misalnya di sini kita coba masukkan untuk kode, misalnya kita buat untuk stok barang antangin ya. Misalnya di sini kita buat kode barangnya A01, kemudian label barcode-nya berapa, kode batch-nya berapa, ini nanti bisa diisi, tapi untuk untuk kolom-kolom yang ada tanda segitiga, tanda seru ini, itu adalah kolom-kolom yang wajib untuk diisi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa untuk dikosongkan mulai dari kode, kemudian nama persediaan, harga persediaan, kategori dan juga supplier itu jangan sampai kosong.
Nah, kemudian di sini bisa dicantumkan untuk nama persediaannya. Misalnya di sini nama dari stok barangnya itu apa. Kemudian raknya di mana, gudangnya di mana, outletnya di mana, ini nanti bisa dipilih. Status persediaannya apakah beli putus atau konsinyasi. Kemudian tipe persediaannya ini termasuk barang atau jasa, ini nanti bisa disesuaikan kembali. Nah, ini untuk memilih kategori yang tadi kita udah buat ya. Misalnya kita coba masukkan ke kategori yang udah dibuat. Kemudian suppliernya, misalnya kita masukkan ke supplier X. Nah, di sini misalnya stok minimalnya berapa, stok maksimalnya berapa ini bisa diisi. Atau mungkin kita langsung aja isi jumlah stok utamanya berapa. Misalnya stok utamanya itu ada 10, satuan utamanya sebagai dus. Nah, kemudian di sini misalnya ada satuan kedua. Satuan kedua ini kaitannya nanti dengan konversi barang ya. Misalnya barang dari satuan yang dus ingin dibuka kemudian dijual secara satuan per pieces. Nah, itu diperlukan untuk konversi barang terlebih dahulu. Ini maka kita harus mencantumkan untuk satuan kedua dari barang tersebut apa. Misalnya dari dus itu ke pieces atau misalnya dari dus itu misalnya dijualnya misalnya per batang kalau kalau rokok atau misalnya per renceng dan lain-lain itu nanti bisa disesuaikan kembali. Nah, kemudian di sini misalnya dalam satu dus itu isinya ada berapa pieces. Ini kita cantumkan ya, misalnya untuk produk antangin itu satu dus kecilnya itu ada di 6 pieces misalnya. Ini kita cantumkan aja 6. Kemudian harga dari satu dus antangin yang dus kecil itu berapa? Ini kita misalnya jualnya itu harga persediaan yang dari suppliernya itu misalnya di harga 40.000. Nah, kemudian harga persediaan tersebut apakah ingin ditetapkan untuk mendapatkan margin untuk koperasi atau tidak? Ini nanti bisa disesuaikan ya di sini. Jadi di sini ada kolom untuk margin. Misalnya kita cantumkan untuk margin koperasinya itu 10%. Nah, maka ketika kita sudah memasukkan persentase dari margin koperasinya berapa, harga persediaan di sini sudah berubah ya di kolom harga tunainya. Jadi ada penambahan dari marginnya. Nah, kemudian untuk harga jualnya itu apakah ingin tetap atau harga jual tidak tetap. Nah, kemudian misalnya di koperasi tersebut atau di unit usaha retail tersebut ditetapkan terkait harga kredit. Jadi misalnya anggota atau customer yang berbelanja di unit usaha tersebut bisa berbelanja secara kredit. Ini nanti perlu diatur dulu ya untuk harga kreditnya dari barang tersebut jadi berapa. Misalnya kalau harga tunainya itu 44.000, kalau harga kreditnya itu dijual jadi 46.000. Nah, ini misalnya ada terkait paket ya. Misalnya di koperasi tersebut ada harga untuk paket di kategori tertentu. Ini nanti bisa disesuaikan untuk harganya. Nanti apabila sudah sesuai, bisa langsung disimpan. Nah, tadi untuk penginputan stok barang dengan satuan dus ya. Nah, untuk melakukan konversi ini kita perlu melakukan penginputan stok barang dari satuan dus dan juga satuan piecesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa hanya satu satuan saja. Nah, misalnya karena tadi yang dusnya udah ditambahin, ini kita tambahin untuk satuan yang piecesnya. Misalnya kodenya A02. Kemudian sama ya dipilih lagi untuk kategori barangnya, kemudian juga suppliernya itu supplier mana. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Misalnya tadi kan satuan utamanya itu dicantumkan dus. Nah, karena sekarang kita sedang melakukan penginputan stok barang dengan satuan pieces, maka satuan utamanya ini diganti jadi pieces. Nah, untuk satuan keduanya adalah stok satuan utama yang tadi sudah dibuat di stok pertama ya, yaitu dus. Nah, kemudian untuk konversi
konversi stoknya, ini rumusnya adalah 1/N. Tadi kan N-nya adalah 6 ya. Nah, kemudian sekarang kita coba hitung untuk 1/6 itu berapa. 0,17. Nah, kemudian untuk harga per piecesnya itu berapa dari produk tersebut, misalnya dijualnya adalah 2.500. Nah, kemudian atau misalnya 2.300 ya. Nah, Nah, itu untuk penginputan stok barang ya, Bapak Ibu. Terus sekarang misalnya kita mau melakukan konversi nih dari yang satuan dus kita konversi. Bisa diklik, kemudian kita pilih dulu untuk tujuan konversinya kemana. Lalu misalnya dari stok utama yang berjumlah 10 dus ini yang ingin kita konversi ke pieces itu misalnya berapa dus? Misalnya kita yang ingin dikonversinya itu 1 dus dulu aja. Nah, ini maka udah langsung otomatis mengisi kolom stok dari satuan pieces ya. Kalau misalnya kita ganti nih yang mau dikonversi bukan 1 dus, misalnya 3 dus. Ini sudah langsung otomatis mengganti juga stok yang di sini. Jadi sudah otomatis terhitung. Misalnya kita coba konversinya 1 dus aja, ini bisa disimpan. Nah, maka di sini dari stok awal 10 dus ini sudah berkurang menjadi 9 dus. Kemudian di sini yang stok awalnya 0 pieces karena tadi kita sudah konversi jadi bertambah menjadi 6 pieces. Nah, itu terkait penginputan stok barang dan juga konversi stok ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu dari Bapak Ibu sekalian, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau open mic ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya, mungkin dari Pak Febrianto atau dari Pak Rama, boleh Pak langsung ditanyakan saja terkait aplikasi dari Sakti Multi Usaha ini. Nah, ini kan baru sampai menu persediaan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana sih cara melakukan penambahan stok barang, kemudian kategori barang. Ini boleh ditanyakan kembali ya apabila misalkan masih bingung nih cara pengoperasian dari Sakti Multi Usaha ini seperti apa, ini boleh langsung ditanyakan saja ya. Pak Febrianto, Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak, atau ada yang ingin ditanya lebih lanjut terkait aplikasinya, boleh, Pak, langsung open mic. Mungkin dari Pak Rama, boleh, Pak, ditanyakan saja apabila masih ada yang bingung nih terkait aplikasinya, boleh langsung open mic ya. Karena di sini yang join dari koperasi ada dua ya, dari Pak Febrianto dan juga Pak Rama. Diharapkan untuk peserta workshop ini ikut aktif juga ya Pak, agar sama-sama memahami dan tahu dari segi aplikasi yang kami coba untuk jelaskan. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjut lagi ke menu selanjutnya ya Mbak Diska, dipersilahkan. Oke, baik Mbak Dinda. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian kita sudah membahas ya terkait stok barang. Itu mulai dari penginputan stok barangnya seperti apa, kemudian juga dari konversi barangnya. Misalnya dari satuan dus ingin dikonversi ke stok ke satuan pieces, itu tadi kita sudah bahas bareng-bareng ya. Di sini misalnya untuk konversi tersebut apakah tercatat atau enggak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa cek masih di menu persediaan, terus Bapak Ibu bisa cek di menu masuk barang. Nah, tadi misalnya ada kegiatan konversi ya.
untuk produk Antangin. Nah, ini ada keterangannya ya Bapak Ibu, misalnya ada konversi persediaan stok dengan nama barang Antangin satuan pieces tanggal 10 oleh user siapa. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya dari PT Sakti untuk menjaga kepercayaan dari mitra yang sudah dari mitra-mitra yang sudah menggunakan aplikasi Sakti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap kegiatan itu akan ada detailnya. Jadi misalnya konversi stok ini dilakukan oleh user mana. Nah, ini akan tercatat ya. Di sini misalnya tanggal 10 itu ada kegiatan konversi yang dilakukan oleh user admin. Atau mungkin misalnya ini tercatat di tanggal 3 itu ada terkait konversi stok yang dilakukan oleh user 10. Jadi misalnya nanti ketika ada audit, pengawas dan lain-lain sebagainya ingin melihat catatan atau laporan dari kegiatan transaksi di unit usaha retail, kemudian ingin dilihat itu detail, misalnya dari tanggal segini ada kegiatan konversi apa saja. Terus siapa nih yang ngekonversinya? Nah, ini nanti bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah sangat transparan ya untuk kegiatan ini. Nah, kemudian untuk keluar masuk barangnya juga di sini bisa terlihat ya Bapak Ibu. Tadi kan ini masuk barang, kemudian yang ini keluar keluar barang, ada konversi dari barang yang satuannya dus oleh user mana, tanggal berapa, ini juga tercatat. Nah, kemudian misalnya di sini ada penyesuaian barang. Nah, ini misalnya tinggal dipilih kategorinya kemana, kemudian status persediaannya itu ada apakah beli putus atau konsinyasi, ini nanti bisa disesuaikan kembali. Atau misalnya mau melakukan penyesuaian barangnya itu di tanggal mundur, ini nanti juga bisa tinggal dipilih tanggalnya. Nah, kemudian misalnya ada mutasi stok barang. Ini tinggal cari misalnya ada mutasi stok barang apa kalau misalnya sudah ada data-datanya atau misalnya mau ditambah baru ini tinggal diklik button tambah baru. Kemudian misalnya eh, seperti yang tadi saya katakan di awal karena di sini itu di menu administrasi ada terkait settingan outlet ya, apabila misalnya unit usaha tersebut terdiri dari beberapa outlet. Nah, ini nanti untuk mutasi stok juga akan ada kaitannya dengan outlet tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya eh, toko A ini punya outlet beberapa banyak, ada yang di cabang satu, kemudian ada gudangnya dan sebagainya. Kemudian misalnya ingin melakukan mutasi stok dari gudang ke outlet yang lain. Nah, ini nanti tinggal dipilih untuk outlet tujuannya kemana, kemudian juga tinggal dimasukkan kode barangnya apa, misalnya antangin yang dus misalnya, satuan utamanya misalnya satu, tujuan mutasinya misalnya eh, penambahan stok atau apa, misalnya ini nanti bisa disesuaikan. Ini nanti bisa disimpan. Nah, ini tinggal dicari. Nah, itu tadi terkait mutasi stok ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya mau melakukan update penjualan atau update harga barang. Nah, ini nanti bisa diaktifkan ya untuk update penjualannya. Misalnya tinggal dicari, kemudian eh, diupdate semua stok barangnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada update harga kelompok barang. Nah, misalnya untuk harga di minyak curah ini ternyata sudah pernah dilakukan update ya pada tanggal berapa. Nah, ini dari harga belinya berapa, di harga jualnya jadi berapa, ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya kita mau coba untuk input update harga baru. Nah, kelompok barangnya misalnya kita coba di kelompok barang kedelai import. Nah, harga beli satuannya misalnya itu 20.000. Mau kita update jadi 22.000. Nah, ini udah dilakukan harga update jual. Nah, kemudian di sini juga ada paket persediaan. Jadi misalnya ada paket-paket sembako atau misalnya ada paket-paket obat-obatan. Nah, ini kita coba masukkan ya untuk antangin. Misalnya harga 3 antangin, kemudian juga aqua misalnya. Antangin dan aqua ini kalau misalnya ditotalin itu kan jadi 13.590 ya. Nah, ini kita misalnya mau buat paket nih, paket
aman perjalanan misalnya. Nah, ini nanti bisa disimpan. Udah ada, jurnalnya juga udah ada. Oh, ini perlu ditambahkan untuk di stok persediaan dulu. Jadi ketika kita akan melakukan eh, pembuatan paket persediaan ya, kita perlu menambahkan stok dulu di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada terkait tipe harga. Nah, di sini untuk tipe harga misalnya customer Bapak Ibu sekalian kan tadi sudah dibuatkan ya untuk jenis-jenisnya. Ada jenis mahasiswa, kemudian juga ada jenis pegawai tetap, pegawai kontrak, dan sebagainya. Jadi nanti ketika ada anggota-anggota atau customer-customer tersebut berbelanja, ini bisa dibuatkan untuk harga khususnya. Misalnya ditambah baru untuk paket harganya, pilih jenis customernya, kemudian tinggal dimasukkan nama paketnya itu tipe harga apa. Misalnya tipe harga PKWT. Ini bisa disimpan. Nah, jadi ketika nanti kita mau menginput stok barang, di sini udah ada tombol atau kolom baru ya untuk menambahkan harganya, harga jualnya. Misalnya tadi untuk harga PKWT atau harga mahasiswa itu ingin dibedakan dari harga kredit atau harga tunainya, ini nanti bisa disesuaikan di sini. Nah, itu terkait menu persediaan ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke menu pembelian. Nah, misalnya kita mau membeli barang ke supplier tertentu. Ini kita perlu membuatkan purchase order atau PO-nya terlebih dahulu. Ini kita bisa klik di menu purchase order atau PO, kemudian kita tambah baru, dipilih suppliernya itu ke supplier mana. Misalnya kita mau beli sesuatu di supplier X. Nah, misalnya yang mau kita beli itu apa? Misalnya karena tadi antangin itu stoknya udah berkurang, kita coba untuk tambah baru atau beli baru. Nah, karena kan tadi ada tinggal sisa 9 dus ya untuk antangin. Sekarang kita mau beli lagi nih ke supplier X. Beli lagi misalnya eh 3 dus. Kemudian kita juga mau beli misalnya tolak angin. Atau misalnya di sini adanya yang udah habis nih stoknya, ada aquadusnya nih tinggal 0 ya. Kita misalnya mau beli lagi untuk aquadusnya 6 dus. Nah, ini bisa disesuaikan untuk kuantiti utamanya. Ketika kita sudah mengisi kuantiti utamanya, ini otomatis memanggil harga satuannya dan juga udah langsung mengkalikan harga satuan dengan kuantitinya tersebut. Jadi untuk jumlahnya ini udah otomatis ya. Nah, nanti apabila sudah sesuai, ini bisa disimpan. Nah, kemudian misalnya untuk PO tersebut setelah dibuatkan, kita mau buat lagi nih untuk ke supplier lain untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita tambah lagi PO-nya, misalnya kita cari suppliernya ke supplier lain. Kita misalnya mau beli Indomie. Indomie kuah yang dusnya misalnya mau beli 3 dus. Ini bisa disimpan. Nah, PO-PO yang setelah dibuat ini, kalau misalnya mau langsung dibayar, ini bisa langsung masuk aja ke menu penerimaan. Jadi dari setelah dibuatkan PO, itu Bapak Ibu akses ke menu penerimaan, kemudian dibuatkan penerimaan baru dengan klik tombol tambah baru, dicarikan suppliernya, misalnya untuk supplier X ya tadi kita buatnya. Nah, kemudian ini kita bisa pilih untuk status pembayarannya mau lunas, konsinyasi, atau belum bayar. Misalnya kita coba pilih yang lunas ya. Kemudian di sini ada purchase order. Untuk purchase order ini kita bisa pilih PO-nya. Tadi kan karena kita udah ngisi suppliernya itu kemana, itu udah otomatis manggil PO yang udah kita buat. Di sini ada PO 044. Nah, ketika kita udah milih eh, purchase ordernya atau nomor PO-nya, ini udah otomatis memanggil data-data dari PO yang udah kita buat. Nah, kemudian misalnya setelah dibuatkan PO itu ternyata kita dapat diskon nih dari supplier X-nya, misalnya diskonnya 20,00 ya. Nah, ini kita bisa simpan. Harganya ini berubah dari yang misalnya
totalnya itu berapa, kemudian ada PPN 12%, terus ada diskon 12%. Nah, ini harganya berubah jadi sekian. Ini bisa disimpan. Nah, maka untuk PO tadi ke supplier X ini udah lunas ya, udah bukan berbentuk utang. Karena di sini tadi kita pilih pembayarannya itu langsung lunas. Tapi kalau misalnya ada PO yang mau dicicil gitu ya bayarnya, ini kita bisa buat lagi penerimaannya. Misalnya PO tadi yang udah kita buat yang lain, PO kedua, itu kita bisa pilih belum bayar misalnya, kemudian PO-nya dipilih lagi, disimpan. Setelah dibuatkan PO ini, Bapak Ibu perlu akses ke menu pembayaran untuk membayar PO yang tadi masih nunggak ya. Nah, untuk pembayarannya ini bisa ditambah baru, kemudian bisa dicari lagi suppliernya. Jadi sesuaikan jenis peruntukannya. Nah, kemudian metode pembayarannya ini mau menggunakan apa? Apakah cash, transfer, atau giro? Ini bisa disesuaikan. Itu yang nomor 2, man. Kan ada EP50. Nah, kemudian PO-nya ini bisa dipilih lagi, nilai pembayarannya sekian, ini bisa langsung disimpan. Nah, di sini udah ada catatannya ya. Ada pembayaran ke supplier Mahadewi melalui transfer dari Bank BCA nilainya sekian. Otomatis di menu penerimaan ini udah nggak ada utang. Tadi kan harusnya masih ada utang dari ke supplier Mahadewi ya. Nah, kalau ada utang kan catatannya kayak gini nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nama suppliernya, ada totalnya berapa, kemudian utangnya berapa kalau kita belum bayar. Tapi kalau kita udah lunas, ini utangnya langsung nol. Nah, misalnya kita mau coba bayar untuk utang yang ke supplier PT Mayora. Ini masuk lagi ke menu pembayaran. Kemudian di sini misalnya eh kita tambah baru untuk sisa utangnya, kemudian kita cari, Yang nyambung. Apa? Karena kita pilih lagi PO-nya. Nah, ini kan utangnya tinggal 36.000, kita mau bayarnya cash. Tapi pas ngeliat di boxnya, Nah, di sini udah tercatat ya pembayarannya. Pembayaran pertama yang berjumlah 300.000 itu di tanggal 3 Juli. Kemudian pembayaran sisanya itu di hari ini senilai 36.000. Jadi di penerimaan ini udah nggak ada utang. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian terkait menu pembelian. Jadi nanti ketika kita cek lagi di dashboard ini, di menu pembelian itu utangnya udah berkurang. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu sekalian ingat jumlah utangnya, tadi ini menu utangnya udah berkurang. apa pembeliannya? Nah, kemudian setelah di menu pembelian, kita masuk ke menu penjualan. Nah, untuk penjualan ini kita perlu memasukkan terkait invoice terlebih dahulu atau ada misalnya di sini kan ada menu invoice, pembatalan, penerimaan, sales order, tagihan, dan juga import tagihan. Nah, pertama kita buatkan dulu SO-nya atau sales order-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik tambah baru. Kemudian dimasukkan customer-nya itu apa. Misalnya customer-nya itu namanya Caca ya yang tadi kita udah buat. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan customer-nya tadi di menu administrasi, ini nanti ketika kita mencantumkan nama customer di sales order itu sudah otomatis memanggil alamat customer-nya juga. Nah, kemudian misalnya si Caca-Caca ini tuh beli apa aja sih di toko kita? Misalnya yang dia beli itu ada antangin 3 dus. Kemudian misalnya beli aqua 10 biji. Nah, ini apabila udah sesuai bisa disimpan. Kemudian sales order tersebut perlu dibuatkan invoice ya. Kita akses ke menu invoice, kemudian ditambah baru, lalu dicantumkan lagi untuk nama customer-nya, lalu dipilih nomor sales order-nya. Nah, di sini ada beberapa form ya. Misalnya di sini ada sales, ada keterangan, kemudian satu stempelnya, lampirannya. Misalnya lampirannya adalah bukti bayar atau misalnya faktur. Itu bisa dicantumkan. Ada termnya juga misalnya berapa hari, metode pembayarannya apa ini bisa dipilih. Nah, kemudian ini tipe persediaannya termasuknya apa? Apakah barang atau jasa? Ini nanti misalnya si Caca ini ada biaya diskon atau enggak? Misalnya biaya diskonnya 10. Iya, itu 10.000 misalnya diskonnya. Nah, ini udah menurunkan nilainya ya. Tadi kan 162. Kemudian ada biaya transaksi 2.000.
tapi kita diskon 10.000. Ini bisa disimpan. Nah, kemudian invoice tersebut mau dibatalkan atau mau dibayar. Untuk dibayar, Bapak Ibu bisa masuk ke menu penerimaan. Lalu ditambah baru ya untuk invoice-nya. Kita cari lagi customer-nya siapa. Metode pembayarannya cash, kemudian dipilih nomor invoice-nya berapa. Ini kan nominal pembayarannya adalah 154.000. Misalnya kita coba bayarnya itu di harga pas aja 154.000. Ini bisa disimpan. Nah, untuk invoice tersebut sudah diterima ya, sudah dibayar. Nah, kalau ada invoice yang mau dibatalkan, ini bisa ditambah baru, kemudian dicari customer-nya siapa. Emang boleh coba-coba. Kemudian dipilih lagi invoice-nya, invoice yang mana, lalu tinggal diklik simpan. Invoice tersebut sudah berhasil dibatalkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada terkait menu tagihan. Misalnya ada tagihan-tagihan yang harus dibayarkan. Misalnya mau diproses atau ditagih, atau ini mau dilihat detail dari tagihannya. Misalnya ada anggota atas nama Arif Rahman, ini ada tagihan senilai 5.000 belum lunas. Nah, ini bisa disesuaikan. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian punya nih data-data tagihan di toko atau di unit retail mau dimasukkan ke aplikasi Sakti, ini bisa langsung diimpor tagihan aja. Nah, itu pembahasan terkait menu persediaan, pembelian, dan juga penjualan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu, Bapak Ibu sekalian? Baik, Bapak Ibu boleh langsung ditanyakan ya untuk materi tentang Sakti Multiusaha ini. Apabila masih bingung, ini bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin dari Pak Febrianto dan juga Pak Rama ini boleh langsung ditanyakan saja ya Pak tentang unit usaha retail ini. Mungkin nanti di koperasi Bapak membutuhkan mengenai multi usaha ini kami sudah menyediakan aplikasinya. Nanti ini bisa ditanyakan terlebih dahulu ya, bagaimana cara melakukan proses pembelian ataupun menginputkan kategori dari barang untuk usahanya itu seperti apa. Ini bisa ditanyakan saja ya, Pak. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjut lagi kali ya Mbak Rizka ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke menu selanjutnya ya. Mungkin jurnal belum dibahas nih, mungkin masih bingung nih dari Pak Febri atau Pak Rama. Ini kan tadi kita ngebahasnya mengenai administrasi tentang stok, kemudian cara menambahkan stok, terus nanti juga ada pembelian secara aplikasi e-finance, kemudian nanti kan ada juga aplikasi e-pos ya secara kasirnya. Nah, ini melalui e-finance juga bisa dibuat untuk penjualannya. Nah, ini kita akan lanjut ke akunting nih, cara menginputkan jurnalnya. Nah, nanti ini akan dijelaskan kembali oleh Mbak Diska. Dipersilahkan untuk menjelaskan mengenai cara penginputan jurnal dari multi usaha ini. Oke, baik Mbak Dinda. Nah, tadi kan udah terkait menu administrasi persediaan, kemudian juga penjualan, pembelian, dan juga pengaturan ya. Lalu misalnya kita mau restock nih barang ke supplier. Udah dilakukan restock, kita misalnya mau coba jurnal untuk transaksi restock tersebut. Ini bisa diakses ke menu akunting, kemudian dipilih untuk menu jurnal.
Nah, jadi untuk penjurnalan-penjurnalan yang ada di toko ini dilakukannya di sini ya, Bapak Ibu sekalian, bukan di aplikasi core sistemnya. Kalau misalnya terkait simpanan dan pinjaman itu dilakukan di core system, tapi kalau misalnya kegiatan yang ada di toko itu dilakukannya di aplikasi SMO. Ini kita bisa tambah jurnal baru. Nah, misalnya kita mau keterangannya itu adalah restock barang ya. Restock ke supplier X. Apa namanya, antum sebagian udah gue beresin kemarin kan. Supplier X ini kita pilih debitnya itu adalah persediaan barang. Ini bisa kita cari debitnya persediaan barang. Kemudian ini kreditnya dari mana? Kita bayarnya itu melalui cash atau bank. Nah, ini bisa dipilih. Bisa kita mau pilihnya cash aja. Nah, ini kita bisa simpan. Oh, ini nominalnya belum dimasukkan. Misalnya restock tersebut nominalnya 400.000. PK-nya di laporan Ini bisa disimpan. Nah, jadi di sini jurnalnya udah masuk. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada terkait menu laporannya. Jadi di sini kita bisa lihat menu detail laporan penjualannya itu seperti apa, misalnya di tanggal mundur. Untuk semua tipe, semua kategori ini bisa dicari. Misalnya kita carinya untuk barang Aqua. Dari tanggal 30 misalnya. Nah, ini kita bisa tampilkan laporan ya. Nah, di sini ada terkait penjualan Aqua itu customer Caca tanggal berapa, invoice-nya berapa. Nah, kemudian di sini juga ada terkait laporan pembelian, laporan penerimaan barang, terus juga ada laporan pembatalan persediaan dan juga ada summary-nya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat summary-nya ini kita bisa lihat di sini. Misalnya kita mau lihat dari supplier Mayora, kemudian ini dari tanggal 1 Juni sampai dengan akhir Juni misalnya kita mau lihatnya ya. Nah, ini tinggal ditampilkan laporan. Nah, ini untuk summary dari laporan dari supplier PT Mayora tersebut. Nah, kemudian misalnya di sini juga kita bisa lihat laporan detail persediaannya. Misalnya di bulan Juni tahun 2025 semua kategori. yang lanjut ke PC. Tapi ini kita perlu melakukan tutup stok terlebih dahulu. Nah, untuk tutup stok ini, Bapak Ibu sekalian harus melakukan backup dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi data-data yang sebelum ditutup stoknya itu perlu di backup dulu, kemudian diproses tutup stok, baru nanti kita bisa lihat detail persediaannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian terkait modul e-finance ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk untuk ke menu atau modul yang akan diakses oleh kasir. Ini Bapak Ibu sekalian bisa klik lagi untuk logo Sakti Multi usahanya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya jaringannya sedang kurang stabil jadi sedikit loading. Oke, ini udah muncul ya untuk modul-modulnya. Tadi kan untuk inventory, persediaan atau kemudian juga stok barang, penjualan pembelian melalui invoice dan sales order itu tadi kan kita bahasnya di modul e-finance. Sekarang untuk pencatatan kasirnya atau kegiatan yang dilakukan oleh kasirnya ini perlu akses ke menu atau modul e-pos. Ini kita klik. Nah, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Ini bisa di klik yang hijau, kemudian disimpan. Nah, jadi untuk kolom yang tadi pertama muncul itu kaitannya dengan misalnya kasir itu kan setiap harinya kan misalnya perlu melakukan setoran ya. Misalnya ada kegiatan transaksi di hari Senin. Kemudian ketika buka kasir di hari Selasa, itu kan
berlangsung di hari icon rumah itu kembali ke beranda, yang artinya kita akan kembali lagi ke menu-menu yang dibahas di awal ya, ada e-finance, e-kios, web kios, gudang produksi dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ini ada menu bersihkan transaksi. Jadi misalnya udah mau tutup kasir, ini bisa dibersihkan dulu transaksinya kalau misalnya emang tidak diperlukan lagi. Kemudian di sini ada shortcut. Jadi untuk shortcut ini untuk kita tahu nih F1 itu fungsinya untuk nyari data apa atau manggil data apa. F2 itu untuk memasukkan tanggal apa. Biasanya kan kasir juga ada keyboardnya ya. Nah, ini untuk memudahkan dari sisi kasirnya. Kemudian di sebelahnya ini ada daftar order. Jadi orderan-orderan yang kita simpan terlebih dahulu atau orderan-orderan customer yang tidak langsung dibayar, ini bisa nanti masuk ke menu daftar order. Kemudian di sebelahnya ini ada menu setoran yang memanggil kolom tadi yang pertama. Kemudian juga di sini ada terkait menu daftar penjualan. Jadi misalnya kita bisa lihat nih penjualan di hari minggu kemarin itu apa aja. Ini nanti bisa dilihat atau di hari ini tuh apa aja bisa dilihat juga. Nah, kemudian misalnya ada kegiatan transaksi ya. Ini kita perlu pilih dulu customernya itu jenisnya customer apa. Kemudian nama customernya siapa. Nah, kemudian si customer atas nama Caca ini beli apa aja nih? Misalnya kita beli biskuit Mari. Di tas itu kan ada, pokoknya kualitas aku boleh minta rekening sampai klik gimana. Makanya Nah, kalau misalnya atas nama Caca ini belanjanya ini ya, ada antang Indus satu pieces, kemudian biskuit Mari satu pieces. Nah, kemudian misalnya mau pakai voucher itu fee 5.000. Ini tinggal dimasukkan kode vouchernya, kemudian jenis potongannya adalah nominal sebesar Rp5.000. Metode pembayarannya misalnya mau menggunakan QR. Nah, ini kalau disimpan order, nanti ini datanya akan masuk ke daftar order yang ini, yang belum dibayar. Bisa kita coba simpan. Nah, kemudian orderan atas nama Caca tersebut ingin dibayar. Ini kita bisa akses ke menu daftar order. Kita klik atas nama Caca, kemudian kita masukkan lagi untuk vouchernya buatin kode rekening kan sama. 5.000. Metode pembayarannya tadi QR. Lalu diklik bayar. Nah, ini bisa dia bayarnya itu pas yang 40.100. Nah, ini bisa diklik selesai. Nah, ini akan memunculkan bill atau bukti transaksinya ya di sini. Ini bisa langsung di print out kalau misalnya memang dibutuhkan untuk di print out. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian pembahasan terkait SMU. Nah, mungkin dari sini tadi kita udah bahas terkait pengaturan, kemudian juga terkait administrasi, persediaan, stok barang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan melalui chat atau bahkan open mic ya Bapak Ibu sekalian, sambil kita diskusi nih terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian itu apa saja. Misalnya dari unit retailnya itu membutuhkan apa sih yang bisa Sakti bantu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung sampaikan saja di sesi workshop kali ini. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Dinda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diska atas pemaparan materi atau penjelasan mengenai Sakti Multi Usaha ini ya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa ditanyakan mengenai Sakti Multi Usaha atau caranya seperti apa. Ini bisa ditanyakan. Mungkin Pak Rama ada yang ingin ditanyakan, Pak? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak, terkait aplikasinya? Boleh, Pak.
Oke, Pak, mungkin itu masih di mute ya. Kalau mau nanya boleh Pak ditanyakan langsung. Itu open mic aja Pak. Mungkin dari Pak Febrianto, apakah ada yang ditanyakan Pak terkait Sakti Multi Usaha atau unit retail ini Pak? Boleh ya Pak, boleh ditanyakan terkait aplikasi atau tata caranya. Mungkin masih bingung atau gimana sih cara pengaplikasiannya? Ini boleh ditanyakan saja. Baik, mungkin masih ada yang bingung. Boleh Pak ditanyakan apabila sudah tidak ada yang ditanyakan. Mungkin nanti bisa ditanyakan saja di grup WhatsApp-nya ya, atau langsung tanya-tanya ke Mas Dias yang ada pada grup WhatsApp. Itu boleh ditanyakan langsung. Apabila sudah tidak ada, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini, karena benefitnya nanti akan mendapatkan sertifikat, rekaman Zoom, dan juga modul pelatihan yang akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Dan untuk linknya akan dikirimkan di kolom chat Zoom, dikirimkan oleh tim kami ya. Mungkin bisa dibantu oleh Bayu dikirimkan kembali untuk daftar hadirnya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum menutup acara, berikut beberapa pengumuman akan saya sampaikan kembali. Untuk sertifikat ini akan dibagikan berdasarkan daftar kehadiran. Kemudian peserta juga akan mendapatkan rekaman Zoom dan juga modul materi. Dan untuk pengiriman sertifikat serta rekaman Zoom ini akan dilakukan di minggu depan setelah kegiatan ini selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ini bisa langsung menghubungi nomor Sakti Bisdev yang ada pada grup WhatsApp Bapak Ibu di 087753544626, langsung menghubungi dengan Mas Dias. Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk sesi materi workshop pada hari ini. Dan jangan lupa besok adalah hari terakhir, yaitu hari kelima yang akan membahas mengenai materi SAK-EP atau Standar Akuntansi Entitas Privat. Ini akan dijelaskan di esok hari, hari terakhir. Dan materinya cukup bagus ya Bapak Ibu, jadi diharapkan untuk hadir lagi pada acara workshop dan tetap aktif selama workshop berlangsung. Baik. Nah, di sini juga kami menyediakan buku Koperasi dan Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan atau membeli buku koperasi tersebut, ini bisa langsung diorder melalui s.id/buku koperasi dengan harga promo saat ini di harga 150.000 dari harga 250.000, mendapatkan diskon eksklusif sebesar 10%. Nah, untuk khusus ini tuh khusus untuk peserta workshop atau BBS Sakti yang mengikuti selama acara atau kegiatan ini berlangsung. Ini bisa dibeli melalui link yang sudah dikirimkan juga melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu.
Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya ini bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor sakti Bisdev 087753544626. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih.